Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan. Oh, mulai. Bagaimana iblis menghancurkan ibu? Ku datangi dari depan. Siapa? Anak dan cucu. Depan kita kan cucu, anak. Generasi depan kita kan cucu dengan anak. Ma, beli mobil dong. Papa kan eselon 2, ma. Expander. Gak usah ya, nak. Nanti papa kena OTT. Tolong dong, pak. Yang minta anak perempuan. 5 anak, 4 laki-laki, 1 perempuan. Paling seminggu bisa bertahan. Beli dong, pak. Beli dong, pak. Akhirnya digeser-geser proyek. Ambil 10%. 3 bulan OTT. Dari mana? Dari depan kamu. Oh, ibu mampu mendoktrin anak. Jangan ya, nak, hidup sederhana. Cucu katanya. Dari depan. Nek, jalan-jalan ya, nek. Hari Ahad kemana? Ke puncak. Nenek mau ngaji. Ustadznya Pak Munzir. Jalan-jalan dong, nek. Udah 6 bulan papa nggak ngajak. Sementara papanya anak kandung ibu yang laki-laki. Jalan dong, nek. Umur 5 tahun lagi menggemaskan. Hidungnya mancung bukan kayak neneknya. Mohon maaf yang pesek. Sebenarnya gak ada yang pesek, minimalis. Nek, jalan dong, nek. Papa lagi keluar kota udah sebulan gak jalan-jalan. Aduh, kasihannya ibu bilang sama suami. Pak, kayaknya kita batalkan ngaji. Kenapa? Ini cucu mau jalan-jalan ke Taman Safari. Kuhancurkan kamu dari depan kamu. Subhanallah. Kenapa gak ngaji, nek? Ngemsi, ngomong cucu, pret. Ini bisa kita lihat, bu. Ada pengajian, ada warisan. Biasanya yang dikorbankan mana? Pengajian. Pak, saya nggak bisa datang, ada arisan. Di kubur itu bukan man arisan, man rebuka. Pak, kami nggak bisa ngaji, kenapa? Mau jalan-jalan ke puncak. Datang tamu dari Arab, kata Bu Ayu. Misal ini, misal. Pasti yang korban ngajinya ini. Tak aja tamu ikut ke rumah saya ngaji. Ada sop kok. Tapi iblis itu halus, ku hancurkan. Ada pengajian, ada acara keluarga. Pasti acara pengajian dikorbankan. Ada pesta pernikahan, ada dengan pengajian. Pasti yang dikorbankan pengajian. Padahal datang aja ke pesta, habis makan kembali ke pengajian bisa kok. Tapi memang iblis itu halus, bu. Udahlah nggak apa-apa kok, sekali-sekali. Betul, hari ini sekali-sekali, minggu depan sekali-sekali, minggu depan sekali-sekali, 3 bulan nggak ngaji. Ibu jangan lo kejebak ini, wallahi, hati-hati. Sebentar, gara-gara alisan, gara-gara cucu, gara-gara anak, gara-gara reuni, gara-gara pertemuan dengan alumni, gara-gara datang. Sering yang paling saya enak dengan alasan gini, bu. Saya nggak mau dengar ibu ngomong ini. Pak Munjir nggak bisa saya ngaji, kenapa? Teteh saya baru datang dari Cianjur, bawa aja ngaji. Memangnya teteh ibu iblis nggak bisa ngaji? Pak, ada tamu, suruh pulang. Tanya sih saya nih. Ada tamu, mohon maaf ya Pak, saya ada pengajian. Bapak datang besok atau 3 hari lagi. Harus punya sikap, bu. Tamu ini perwakilan iblis menghancurkan ibu. Diajak ngobrol 2 jam. Astagfirullah, udah jam 10 loh Pak. Aduh, nggak bisa berangkat lagi. Kenapa? Pengajian sudah bubar. Hati-hati loh, bu. Ada tamu, ada arisan, acara keluarga, jalan-jalan, pertemuan alumni, pertemuan reuni. Bermain iblis. Ibu nggak sadar kejebak sudah gara-gara cucu. Ku hancurkan mereka dari depan mereka. Waktu suami dinas ibu nggak ngaji, sering keluar kota. Waktu anak masih kecil ibu alasan nggak ada anak kecil. Udah begitu cucu ngurus cucu, kapan ibu ngaji? Padahal padang mahsyar ibu tidak minta pertanggungjawaban terhadap cucu. Yang bertanggung jawab terhadap cucu anak kandung ibu, bukan ibu. Jangan mau, bu. Ojo kelem, ojo kelem. Ibu kadang dibodoh-bodohi bantu perempuan. Ibu ikut bodoh. Bu, nitip mana ya, bu? Mau arisan, bawa anakmu, bu. 23 tahun aku besarkan suamimu dulu. Wallahi, 7 tahun pertama suamimu lahir aku tidak bisa tahajud, dulu sakit-sakitan. 20 tahun aku tidak bisa beli lebaran asal suamimu bisa kuliah di ITB. Sekarang anak kamu bawa lagi kemarin. Mau kapan mama bisa ngaji? Bawa pulang. Berani ngomong seperti itu? Enggak berani. Kenapa? Mantu ngasih uang 2 juta per bulan. Nggak enak Pak Munjir. Kenapa? Mantu saya itu orangnya baik. Itu bukan baik, setan.
Saya ulang ya Bu, itu bukan mantu baik. 3 cucu ibu dari anak pertama, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sampai usia ibu 10 tahun kelahiran cucu, ibu tidak bisa ngaji gara-gara cucu. Lihat iblis itu, ku hancurkan kamu dari depan mereka. Halus Bu. Kenapa diam? Baper. Kenapa diam Bu? Terasa. Ibu saya tegas Bu, nggak mau dia. Makanya milih mantu itu Bu, jangan cari yang beriman. Sering saya perhatikan, Bu nitip anak ya Bu, mau ada pertemuan alumni. Ma nitip anak ya Ma, mau ada acara. Ma titip anak ya Ma, mau ada arisan dengan suami saya. Kalau ibu berani mertua yang cerdas, maaf ya, siapa mantu ibu? Suparti dari Cirebon. Iya Ma, kamu tahu nggak suami kamu nikah dengan kamu umur berapa? 33 tahun Ma. 33 tahun Mama mengurus suamimu, masih tega kamu membebani cucu sama Mama. Bawa karisan, bawa sana. Banyak saya lihat ibu-ibu korban, nenek-nenek dibodoh-bodohi sama mantunya, termasuk ibu-ibu saya lihat sini. Makanya ibu diem, udah malu sekarang. Bu, terasakan ibu dibodoh-bodohin sama mantu itu? Sayang sama cucu itu bagus karena keturunan kita, tapi jangan menggurus iman kita gara-gara cucu. Sayang sama anak itu betul karena dia buah cinta kita, jangan gara-gara anak tidak sholat. Ini di sini kalau nanti 63.9 bulan depan kita bahas itu. Dihancurkan dengan segala segi. Dari mana lagi kata Allah? Dari belakang. Oh, dari siapa belakang? Ayah, ibu. Oh, kena Bu di sini. Dari orang tua, mertua, uak, pak, dek. Pulang ke kampung suami ibu pejabat eselon 2. Pulang bawa Innova, orang lain sudah bawa Pajero Sport, Fortune, mobil mewah. Kamu kok suamimu saiki wong sugih kok go motor kok kayak ngono kuwi. Kabeh tanggomu wis mbok go mewah. Siapa yang bermain? Mertua. Dari belakang ku hancurkan kamu. Mertua, orang tua, Pak De, Bude, Uwa, Cianjur, Garut. Bu, kalau Bu Ayu di Palembang, wong gitu gilo, wong gitu galo, dirusak Bu pola pikir. Tuh hebat kan Bu? Itu sumpah iblis. Ibu betul beriman, suami beriman, anak beriman. Oh mertua, kamu kebiasaan ya, kata mertua ibu perempuan, setiap melahirkan anak pakai akekah segala. Kenapa harus pakai akekah? Karena ibu dapat mertua nggak beriman, dihancurkan sama mertua. Kok setiap kelahiran anak pakai akekah segala, nyembelih kambing segala? Ibu wanita beriman. Maaf, anak kandungnya juga beriman sebenarnya, tapi karena sungkan sama ibunya, Ma gak usah pakai akekah lah, Mama saya nggak suka ada akekah itu. Hancurkan Bu. Lewat siapa? Di belakang kamu, kata iblis, ku hancurkan. 4 Bu, mertua bisa orang tua. Ibu mualaf, orang tua ibu non muslim di Jogja, Kulon Progo, Baturan. Seso Arab Natal yono, Pak Demu, Bude kabeh ngumpul neng omah, ono kebaktian nduk mulih yo nek Bali yo nak. Apa kata Ibu? Nun sewu ya Bu, kula saiki wis muslim neng Jakarta. Tega kowe ya Nduk. Ono ngumpul kabeh Pak De lho. Akhirnya Ibu kesana ikut-ikutan. Haram enggak? Kenapa Bu? Pengaruh ibu kandung. Subhanallah. Ibu nggak sadar selama ini kan. Jadi makanya kalau menikah itu Bu, jangan lihat ring satu saja. Ketaatan suami, ketaatan mertua, ketaatan ibu mertua, ketaatan ipar. Betul ibu taat, ipar nggak benar, dihancurkan lewat ipar. Dari belakang kamu kata setan, kata iblis itu. Ibu mungkin ada yang korban seperti itu. Nggak enak Pak, orang pantas aku orang mulai sing ngomong mertua kulo Pak. Sakit di Yogyo, Kulon Progo, Baturan, Purwokerto. Oh inje sampai monyong cangkem itu. Kenapa dirusak Bu? Tahu Ibu kenapa gampang digoda iblis? 1, karena iman lemah. 2, ibadah tidak ikhlas. Yang 3, karena menggodanya tidak vulgar, halus. Seandainya iblis itu vulgar, kita tidak akan tergoda. Ibu dulu kenapa bisa sampai lolos jadi suami orang? Karena godaannya halus. Yang hujan turun lagi,
Ya hujan biar aja hujan bilang. Tapi karena kelembutan menggoda seorang laki-laki itu. Makanya jangan kaget, maaf ya Bu, saya bukan melecehkan ciptaan Allah. Kadang saya nggak misteri suami istri itu. Kadang suaminya ganteng, masya Allah. Lihat istrinya mau gitu. Kadang istrinya cantiknya, masya Allah, begitu diperkenalkan suami, subhanallah. Istighfar kita melihat wajah suaminya. Mana hidung, mana lambe turah. Pernah saya ketemu kawan, suaminya ganteng, tinggi, kaya, berprestasi. Dikenalkan istri, subhanallah. Misteri Bu, memang kadang hidup itu. Jarang kan suaminya ganteng, istri cantik, kaya raya, beriman, jarang dapat. Kadang istri beriman, suami setan. Ada kan Bu? Sholat enggak apa enggak. Ibu baca Quran, dia baca Quran. Ibu tahajud, dia nonton bola. Ibu ke pengajian, dia main golf. Berapa kali saya pergoki Bu, bapak enggak ada Pak Munjir. Kenapa? Main golf. Allahu Akbar. Bisa tega di rumahnya ada pengajian, suaminya main golf. Akhirnya saya sekian bulan saya bertahan, gak nyaman saya diterima wanita di rumahnya, suami sendiri. Bu, mohon maaf pengajian kita stop lah, cari ustaz lain. Gak nyaman saya Bu, suami istri ngumpul di rumah, suaminya gak datang. Kenapa? Main golf. Kalau kita meninggal dibawa ke masjid atau ke lapangan golf. Kemana Bu? Udah, kalau saya ketua masjid saya tolak itu. Sholatkan aja di lapangan golf. Jamaahnya siapa? Siapa Bu? Kedinya aja pakai rok. Allah. Iya. Bisa di rumah Bu. Ini kasus berapa saya temukan. Saya stop pengajian. Maaf ya Pak, suami saya nggak, karena Pak lagi main golf. Allahu Akbar. Sakit Rasulullah kulamu badar balia. Meninggal kemana jenazah Bu? Ke kuburan atau ke lapangan tenis? Kuburan lo. Nggak pernah saya lihat lapangan tenis digali kuburan, pernah Bu? Itu mah gila itu. Terus orang stres, astagfirullah, udah 1 jam pas. Dari kanan dan dari kiri mereka. Kiri siapa? Kanan teman akrab, teman kerja, tetangga, teman wisuda, teman jalan-jalan ke Hongkong, teman jalan-jalan ke Turki, teman jalan-jalan ke situ. Bu Ayu nggak usah pengajian, kenapa makan-makan di rumah gue? Habis Bu Ayu kena. Yang selepal dengan kita dari kanan dan kirimu, kata iblis. Teman kerja, teman reuni, tetangga, teman seusia, teman main waktu kecil. Besok ada pengajian. Oh janganlah, gue baru sampai dari Palembang. Terus jalan-jalan yuk kemana? Ke puncak. Kena. Bukan Bu Ayu ini, maksudnya Ayu yang luar. Siapa Bu ngajak? Teman kerja. Ini Al-Quran. Kita lupa ini. Jadi kesimpulannya dari mana iblis bermain? Dari depanmu, anak dan cucu. Dari belakangmu, ayah, ibu dan mertuamu. Dari sampingmu, teman akrab, teman alumni, teman haji, teman umrah, teman ke Turki. Ngumpul makan-makan, kita undang 30 datang 40. Ngumpul ngaji undangan 40 datang cuma 18. Saya alami Bu di rumah saya itu. Dulu didesak saya ada pengajian, saya adakan di rumah. Mungkin Bu Ayu nggak datang kemarin ya. Kita bobok sekarang tembok itu Bu, bikin pintu supaya mudah akses keluar masuk. Belum tentu mau datang. Betul ya Bu? Ibu nggak salah, yang berhasil iblis. Salah ibu apa? Kenapa mau ikut iblis? Kenapa mau Bu? Jadi mulai hari ini Bu, setiap ada bisikan sekecil apapun pasti dari iblis ini. Astagfirullah. Kok perlu dikit aja nggak ngaji? Kenapa Bu nggak ngaji? Lagi flu, demam Bu, sudah 38 derajat. Kalau pesta datang nggak? Datang dia. Saya pengajian di balai mewah di Jalan Gatot Subroto. Ada kan di sana tempat pesta mewah, nggak sebut nama, nggak boleh ya Bu. Tahu apa Bu? Jam 7 pesta sampai jam 9, hujan petir banjir, jamaah melimpah, maaf, yang datang tamu melimpah. Coba ngaji Bu. Betul ya? Sederhana kok target iblis itu. Hancurkan mereka. Dia bersumpah menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Kapan saja, sampai mati. Sakaratul maut pun ibu masih dipengaruhi. La ilaha illallah. Jangan. Setan masuk. Jangan ikuti. La ilaha illallah. Jangan. Akhirnya karena yang ditalkinkan ini orang soleh, dia bilang tidak,
Ibu salah tafsir. Astagfirullah, kok keluarga saya menolak kalimat thayyibah la ilaha illallah, padahal dia menolak bisikan setan bersamaan dengan kalimat yang diucapkan. Dia menolak setannya, bukan menolak kalimat la ilaha illallah. Tapi fitnah bagi dia jadinya, karena bersamaan. Bu, la ilaha illallah, setan bilang jangan ikuti. Tidak, katanya. Dia menolak setannya. Yang ibu terdengar dari ucapannya tidak. Ibu menafsirkan salah, seolah-olah dia menolak la ilaha illallahnya. Makanya nggak boleh menjudge orang, Bu. Karena pada saat bersamaan talqin dengan setan bergerak. Hati-hati, Bu, ya. Nggak boleh kita membangun negatif thinking terhadap kondisi orang sakaratul maut. Boleh jadi diselamatkan dengan kalimat itu. Dia tidaknya bukan menolak ibu, dia menolak setan. Cuma ibu terpengaruh setan, sebarlah isu si teteh meninggal menolak syahadat. Akhirnya jadi fitnah, padahal dia masuk surga gara-gara ibu dimasuki setan. Dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Bu, tidak akan engkau dapati mereka dalam keadaan bersyukur. Sekarang kenyataan, hanya berapa persen orang beriman itu yang bersyukur. Tidak engkau dapati mayoritas mereka orang yang bersyukur. Lain syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenyataan sekarang, mana buktinya? Pengajian belum tentu 50.000 nyumbang. Makan ke mall 4 kali sebulan 300.000 paling kecil. 4 kali 3 12 1,2. Jujurlah, Bu, kalau kajian kita ini berapa dapat infak? Berapa? Ada 1 juta? Nggak sampai kan? Berarti rata-rata berapa sumbangan kita cuma? Coba kita hitung ke mall selama 1 bulan berapa akumulasi untuk jajan, untuk makan-makan. Kemarin ada curhat buat orang kaya. Ini sampai menangis dia curhat sama saya, Pak Munjir. Apa yang Bapak katakan benar, katanya. Saya hidup berkecukupan. Uang berlebihan. Di rumah saya ada guru ngaji waktu itu, katanya. Maaf, katanya, gaji guru ngaji yang saya berikan itu lebih kecil gajinya sebulan dibandingkan makan-makan saya sekali makan ke mall. Allah takdirkan sekarang saya bangkrut, untuk makan saja pun kami ngutang. Akhirnya saya ngomong sama guru ngaji, Bu, mohon maaf, tolong berhenti ya Bu, saya nggak sanggup lagi beli sekadar pengganti transport ibu. Apa kata ibu guru ngaji itu? Bu, tidak boleh berhenti anak ibu, saya tetap ngaji sampai anak ibu hatam Quran, saya tetap mengajari. Bahkan katanya guru ngaji itu setiap datang bawa makanan ke rumahnya. Disitulah saya sadar ternyata harta itu bagi Allah itu mudah memberikan dan mencabut. Dalam seminggu, Bu, habis harta itu. Pengajian jujur, pengakuan jujur kemarin seorang kaya depan saya. Seminggu, Bu, habis, Pak, katanya. Justru yang menolong saya guru ngaji yang dulu saya tidak peduli dengannya. Bisa gaji sebulan, Bu, lebih kecil katanya daripada makan-makan sekali ke mall. Gaji sebulan guru ngajinya. Dan memang kenyataan. Subhanallah, itu realita hari ini, Bunda. Betapa pelitnya kita kalau untuk agama, dan itu merata. Ibu maaf, Bu, ya, kalau kita koreksi, termasuk saya. Jujur aja lah, berani nggak bawa uang jalan-jalan ke mall makan-makan? Nggak bakalan, Bu. Berani nggak kita makan ke restoran mewah bawa uang di bawah 1 juta? Nggak bakalan. Kenapa begitu ikhlasnya kita membuang-buang uang yang besok jam 5 subuh sudah keluar, yang 50.000 ke masjid belum tentu ikhlas, dan hampir tidak ada. Saya kemarin ngisi di masjid besar, saya tanya berapa infak, Pak? 3,8. 3,8 masjid sebesar ini? Iya, Pak. Subhanallah. Masjid mobil berbaris jamaah, Bu, yang dapat cuma 3,8, maksimal 4 juta. Padahal saya pikir minimal 15 juta. Cuma 3,8. Begitulah kapan Allah meridhoi kita hari ini. Hari ini berubahlah kita. Balikan logika itu. Pak, berapa Bapak bawa uang ke masjid? 50.000. Kayaknya nggak cukup, Pak. Papa 50.000 minta surga. Kemarin ingat waktu kita makan 4 orang di mall, 874.550, Pak. Sekali makan. Papa kemarin habis makan jam 10 malam, mencret tidak? Mencret, mah. Cuma 1 jam bertahan. Jam 11 sampai rumah mencret sudah suami, Bu. Karena apa? Nggak biasa makan enak, karena wong deso dari pedalaman. Cuma 1 jam bertahan di perut.
874.250 Pak. Sadar ya Pak, mencret keluar kemarin. Kecuali habis makan kita 3 bulan bisa nggak keluar, itu lain cerita. Artinya apa? Iblis itu halus Bu. Yang tinggal di dunia disuruh kita merebutnya, yang kita banggakan justru dipisahkan dari kita. Yang di sana kekal malah bermain-main terhadapnya. Itulah dunia. Coba Ibu kalau jalan-jalan, berapapun orang keluar uang. Lihat itu nanti liburan, menjelang liburan semester, Desember, Januari. Berlomba jamaah saya nelpon, Pak Munjir pengajian kita tutup. Kenapa? Mau jalan-jalan ke Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Rusia. Pak Munjir kami nggak bisa ngaji, kenapa? Mau rombongan ke Prancis, ke Inggris. Saya nggak kalah juga Bu. Di mana Pak Munjir sekarang? Nggak keluar negeri? Saya di Chili, saya bilang. Iya Pak, kapan terbang? Cililitan. Supaya keren dikit. Lagi di mana Pak? Belgia. Belgianya di mana? Balige, Tapanuli Utara. Ternyata Purwokerto. Di mana? Ciamis. Di mana dia bilang? Subhanallah, betapa hancurnya kita hari ini Bu. Mengejar padahal kita tinggalkan, membanggakan padahal dipisahkan, menumpuk harta padahal tidak bermanfaat jangka panjang. Itulah hari ini kita. Ibu saya, you and me and you and me, sama kan Bu? Sama kok. Ampuni kami ya Allah. Untuk makan kami sekian persen dari akumulasi pendapatan, tapi untuk di akhirat belum tentu punya target berapa juta dari pendapatan. Coba biasakan Bunda ya, bikin ada kalender di depan, namanya KS, kalender sodakoh. Untuk anak yatim berapa, marbot masjid berapa, orang miskin berapa, janda tua berapa. Jangan sampai keluar. Tanggal 2 harus transfer mualaf sekian, tanggal sekian transfer anak yatim sekian, tanggal 24 kirim ke marbot masjid. Bikin KS, kalender sodakoh. Pastikan itu jangan tinggal sampai